Hai teman-teman, balik lagi di EduScribe. Nah, kali ini Teteh, perkenalan dulu ya, nama Teteh Teriska. Kali ini Teteh bakal bahas tentang soal TPS, tes potensi skolastik, bagian subtes penalaran umum. Yuk disimak. Nah, soal pertama di sini berikut adalah pernyataan yang kurang tepat berdasarkan teks adalah nanti teksnya terlampir ya, kalian bisa download. Nah, di sini opsi yang pertama yang A itu BBS adalah anti-man dengan penurunan paling tinggi. Kalau kalian lihat di paragraf ketiga di kalimat pertama, opsi A ini itu ada di teks. Berarti itu jawaban yang benar ya. Terus yang B ini GIAA adalah anti-man dengan peningkatan saham tertinggi. Kalau kalian lihat di paragraf kedua di kalimat pertama, nah opsi B ini juga ada. Terus opsi yang C selisih kenaikan saham AKRA dan GIAA mencapai lebih dari 2%. Nah, untuk opsi yang C di sini ada di paragraf kedua. Nanti kalian bisa lihat ya. Kemudian yang opsi D selisih penurunan saham Pura dan BBSS mencapai 0,78%. Nah, untuk yang opsi D, kalian bisa lihat di paragraf ketiga, di situ ada data saham Pura dan BBSS, kemudian ketika dikurangi itu hasilnya 0,78%. Jadi, untuk nomor 1 itu jawabannya yang E, yang kurang tepat. Kenapa? Karena yang bagian E dia bilang pemicu menguatnya IHGS adalah kinerja semua saham. Sedangkan di paragraf pertama, dia bilangnya itu beberapa saham, bukan semua saham. Nah, kita lanjut ke soal nomor 2, teksnya masih sama ya. Di soal nomor 2, dia bilang gini, berdasarkan data, emiten paling tidak menjanjikan jika memiliki kinerja yang sama adalah emiten itu apa? Emiten itu pihak yang melakukan penawaran umum. Kalau kalian lihat di teksnya, kemudian kalian lihat di gambar grafiknya, di situ ada bagian DEAL, dia perusahaan DAL. Nah, si deal ini dia itu memiliki persentase saham yang paling rendah sebesar minus 21,28. Jadi, ketika pola kinerjanya tidak diperbaiki, maka deal ini yang memiliki emiten paling tidak menjanjikan. Jadi, nomor 2 ini jawabannya yang A. Nah, kita lanjut ke nomor 3, masih dengan teks yang sama. Di nomor 3 soalnya selisih yang kurang benar berdasarkan data adalah, ingat, dia yang ditanya yang kurang benar. Di sini ada opsi A, dia bilang EXCL dan IRA itu selisihnya sebesar 8,46%. Kalau kalian lihat di teksnya di bagian grafiknya, kita lihat datanya, yang EXCL itu datanya 4,85. Kemudian yang IRA itu 3,61. Minus 3,61. Nah, dia bilangnya selisih kan ya, berarti ini nanti dikurangi nih. Min ketemu min berarti plus ya. Nanti kalau ini hasilnya itu sebesar 8,46%. Jadi opsi A itu benar. Kemudian yang opsi B, Andi dan SKYB itu selisihnya sebesar 2,02%. Kalau kalian lihat di grafiknya, Andi itu nanti dia sebesar 32,16. Kemudian SKYB itu 34,18. Nah, data ini kalau dikurangi nanti hasilnya itu sebesar 2,02%. Jadi 34,18 dikurangi 32,16. Kemudian yang C, dia bilang is dan deal itu selisihnya sebesar 50,85%. Kalau kita lihat datanya, yang is itu 34,57, kemudian yang deal itu minus 21,28. Kalau data ini nanti dikurangi, itu hasilnya sebesar 55,85%. Kita lanjut ke opsi D. Yang D itu dia bilang Xiaomi dan MDKA selisihnya 2,05%. Di sini data yang Xiaomi itu minus 4,31. Kemudian yang MDKA itu minus 6,36. Ketika ini diselisihkan atau dikurangi, itu hasilnya nanti 2,05%. Kemudian yang terakhir, yang opsi E, NV itu datanya minus 13. Andi itu minus 32,16. Data ini kalau misalnya nanti dikurangi,
dia hasilnya sebesar 45,16. Jadi untuk yang nomor 3 yang kurang benar itu jawabannya yang C. Nah, kita lanjut ke nomor 4 masih dengan teks yang sama. Jika emiten di bawah 0% ditambahkan 20%, maka emiten dengan penurunan saham terendah adalah, kalau kalian lihat di grafiknya, di situ IRA itu kan datanya minus 3,61 ya. Nanti kalau misalnya ditambah 20, ini tuh hasilnya 16,39. Kemudian yang opsi B, Xiaomi, dia datanya di grafik itu 4,31. Nanti kalau ditambah 20, ini tuh hasilnya 15,69. Kemudian yang opsi C, MDKA, datanya di grafik itu minus 6,36 ditambah 20, nanti hasilnya itu 13,64. Kemudian yang opsi D, MV, itu minus 13 ditambah 20, nanti hasilnya 7. Kemudian yang opsi E, deal, data di grafiknya itu minus 21,28. Ketika ditambahkan 20, nanti hasilnya minus 1,28. Kalau kalian lihat di sini, data yang paling rendah itu kan sebenarnya deal ya. Tapi di sini yang ditanyain itu penurunan saham terendah. Jadi kita anggap aja semakin data hasilnya yang paling tinggi, itu penurunan sahamnya yang paling rendah. Jadi opsi A itu jawabannya yang IRA. Karena kalau lihat dari hasilnya, IRA itu dia punya data yang lebih tinggi. Jadi ini dianggap penurunan sahamnya yang paling rendah. Kita lanjut ke nomor 5 dengan teks yang berbeda, teks setelahnya. Di nomor 5 ini dia bilang gini, simpulan yang dapat ditarik dari paragraf pertama adalah, kalau aku bacain di paragraf pertama, teksnya gini, utang obligasi 3 bank BUMN jatuh tempo di tahun 2020. Ketiganya adalah BRI, BTN, dan Bank Mandiri. Itu teks paragraf pertamanya. Kalau kalian lihat kira-kira simpulan paragraf pertamanya itu apa? Nah, kalau kalian lihat yang di opsi A, 3 bank BUMN memiliki banyak utang. Betul nggak tuh jawabannya? Dia nggak disebutin kan ya, kalau 3 bank tadi itu banyak hutang. Jadi opsi A itu salah. Yang B, 3 bank BUMN terlambat bayar utang. Di paragraf pertama tidak disebutkan bahwa 3 bank tadi itu terlambat bayar utang. Jadi opsi B juga salah. Kemudian yang opsi C, terdapat 3 bank BUMN di Indonesia yang berutang. Itu betul, tapi bukan merupakan simpulan. Nah, kemudian yang dodol, 3 bank BUMN berutang dengan fasilitas pemerintah. Nah, kalau tadi di paragraf pertama, teksnya itu ada yang bilang gini, ketiganya utang obligasi. Dia bilangnya ada utang obligasi pada 3 bank BUMN. Obligasi itu apa? Obligasi itu merupakan fasilitas dari pemerintah yang berupa surat pinjaman yang dikirim oleh pemerintah. Kemudian suratnya tersebut dapat diperjualbelikan. Jadi kata kuncinya itu 3 bank tadi berhutang dengan obligasi dan dengan fasilitas pemerintah. Jadi yang opsi D ini yang paling betul. Kemudian yang opsi E, 3 bank BUMN di Indonesia akan segera ditindaklanjuti. Sedangkan di paragraf pertama tidak disebutkan seperti itu ya. Jadi jawaban nomor 5 itu yang dodol. Kita lanjut ke nomor 6, soalnya simpulan yang dapat ditarik dari paragraf 3 adalah, kalau aku bacain di paragraf 3 tuh dia teksnya gini, BRI dan Bank Mandiri juga memiliki kewajiban membayar utangnya tahun ini. Bank BRI memiliki utang 3,14 triliun yang terdiri dari 3 obligasi, sementara Bank Mandiri hanya memiliki 1 obligasi sebesar 1 triliun yang jatuh tempo bulan Juni. Nah, kalau kita lihat di opsinya, lihat opsi A. Di opsi A bilangnya gini, Bank Mandiri memiliki utang paling kecil. Tadi di teksnya betul nggak? Betul ya, karena Bank Mandiri itu cuma memiliki utang sebesar 1 triliun, sedangkan yang Bank BRI itu 3,14 triliun. Jadi nomor 6 ini jawabannya yang A. Masih pada teks yang sama. Di nomor 7 soalnya simpulan yang paling mungkin dari paragraf kedua adalah, di sini kata kuncinya itu paling mungkin. Jadi kalau kalian nemuin kata-kata paling mungkin, itu jangan cari di teks yang sama persis. Jadi kayak pendapat kalian sendiri.
Nah, kalau di paragraf kedua, kalau aku bacain teksnya bilang gini. BTN tercatat dengan utang terbanyak yang mencapai 5,37 triliun dari 4 obligasi yang jatuh tempo pada Juli. BTN berencana melunasi utang ini dengan kas internal. Nah, menurut Direktur Keuangan, Perencanaan dan Treasury BTN, Nixon Napitupulu, mengatakan likuiditas atau kemampuan perusahaannya cukup kuat untuk membayar hutang-hutang. Nah, di sini kata kuncinya itu BTN mampu buat bayar hutang. Berarti di nomor 7 jawabannya adalah yang B. Bank BTN akan membayar hutang tepat waktu karena tadi dia punya likuiditas perusahaan yang cukup baik gitu. Kita ke nomor 8, di soal nomor 8, jika Bank BTN tidak memiliki likuiditas yang tinggi, maka tadi kalau kita review yang paragraf kedua, dia bilang kan ya Bank BTN kan dia punya hutang. Nah, tapi karena dia punya likuiditas atau kemampuan perusahaan yang tinggi, akhirnya dia bisa membayar hutang dengan tepat waktu. Nah, sekarang di soalnya itu dibalik. Kalau ternyata Bank BTN itu tidak memiliki likuiditas, berarti jawabannya yang C. Bank BTN kesulitan membayar hutang obligasi. Nah, kita lanjut ke nomor 9. Soalnya gini, berdasarkan data jumlah total hutang 3 bank BUMN tersebut adalah, kalau kalian lihat di teksnya di situ Bank BTN punya hutangnya itu sebesar 5,37 triliun. Kemudian Bank BRI dia punya hutangnya itu sebesar 3,14 triliun. Lalu Bank Mandiri hutangnya itu sebesar 1 triliun. Ini kalau misalnya dijumlah, nanti hasilnya itu 9,51 triliun. Jadi nomor 9 itu jawabannya yang Soal ke-10 dengan teks yang masih sama. Di soalnya bilangnya gini, pernyataan yang paling mungkin berdasarkan teks adalah, ingat kalau ada kata-kata paling mungkin berarti jangan cari yang sama persis di teks, jadi pendapatnya kalian. Nah, kalau kalian lihat di paragraf kedua, di situ kan dia menjelaskan bahwa Bank BTN memiliki 4 hutang obligasi dengan jatuh tempo yang sama, yaitu di bulan Juli. Nah, kemudian dia bilang lagi kalau di Bank BTN itu memiliki likuiditas perusahaan yang tinggi sehingga bisa membayar hutang dalam tepat waktu. Nah, jadi kalau misalnya ternyata Bank BTN itu tidak memiliki likuiditas yang tinggi, berarti Bank BTN tidak dapat membayar hutang. Jadi jawaban untuk nomor 10 yang paling mungkin itu yang dodol. Bank BTN adalah bank BUMN yang paling beresiko.